Nah, pertanyaan pertama, apa itu sakramen Ekaristi? Mungkin kita sering terima tubuh Kristus, darah Kristus, tapi ketika orang tanya, sakramen Ekaristi itu apa? Bingung sendiri. Malah tidak bisa jawab. Baik, itu tidak penting karena penghayatan iman ini bukan masalah ujian. Jadi sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang ia tetapkan sendiri untuk mengabdikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan yang selalu kita katakan nanti pada hari kedatangannya yang kedua, yang selalu juga menjadi misteri besar bagi kita. Rahasia itu tak terselami dan jangan dicoba untuk dipecahkan dengan otak. Dan banyak orang mencoba untuk mengerti siapa orang Kristiani, orang Katolik, dan apa itu Ekaristi, dan coba jawaban matematis itu pasti tidak bisa dilayani. Dia mempercayakan kepada gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu Romo Ansel, gereja itu adalah Ibu Monik, dan gereja itu adalah kita semua. Jadi juga saya tambahkan sedikit, kadang-kadang orang bilang, gereja buat apa untuk kami? Anda siapa? Anda adalah gereja itu sendiri. Buatlah sesuatu untuk gereja, untuk dirimu sendiri. Jadi dia mempercayakan kepada gereja kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Jadi wafat dan bangkit. Sering kita hanya suka untuk apa ya? Untuk menjadi umat anggota gereja Yesus yang bangkit, tapi kita menolak menjadi anggota umat yang menerima sengsara dan wafat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lengkap. Karena misteri Paskah adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan. 3 titik itu sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Sakramen Ekaristi juga merupakan tanda kesatuan, tanda ikatan cinta, perjamuan Paskah saat Kristus diterima sehingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang diberikan kepada kita. Saya harap ini 1-2 pikiran ini membantu kita untuk benar-benar menghidupi kehidupan berekaristi dengan sadar dan militan, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Pasti orang tanya, lalu kapan Yesus menetapkan sakramen Ekaristi? Yaitu pada malam waktu ia diserahkan. Santo Paulus juga, saya heran bahwa waktu itu dia tidak ikut perjamuan. Atau Santo Paulus kan tidak, bukan rasul toh? Tapi dia tulis dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 bahwa pada malam waktu ia diserahkan. Paulus tidak ada. Yang ada Petrus dengan kawan-kawan. Tapi itulah Paulus sebagai seorang rasul besar. Dia dipanggil secara sangat istimewa dan sangat luar biasa. Dan kemudian ia menambahkan, saya sendiri yang rasul. Yang lain coba murid dari guru Yesus. Saya adalah rasul karena saya dipanggil oleh Yesus Kristus yang bangkit. Ini juga harus disimak baik-baik bahwa Paulus yang tadinya menjadi pengejar Yesus Kristus, dia tertangkap. Dan dia menjadi seorang pewarta tentang Yesus Kristus yang bangkit. Dan tak tertandingkan sampai pada hari ini. Misionaris paling hebat, paling agung. Karena dia tahu dua dunia menolak Yesus Kristus, dunia mengejar dan membunuh Yesus Kristus dalam diri para pengikutnya, dan Yesus menangkap Paulus. Ku kejar dia, ku tertangkap. Ini sama dengan kita kejar pencuri balik tangkap kita. Baik, itu sedikit tentang Paulus.